Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa menikmati begitu indahnya nikmat rizki yang Allah berikan pada kita sampai hari ini. Salawat berdingkai salam senantiasa terus tercurah limpah pada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umat-umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita termasuk umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Sahabat da'i peduli yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah telah menitipkan harta kepada kita, yang mana dalam harta itu ada sebagian hak orang lain yang harus kita tunaikan dan kita berikan pada mereka. Dengan harta itulah kita bisa menikmati hidup ini, dan ketika kita memberikan hak kepada yang membutuhkannya, maka Allah telah membersihkan diri kita dan harta kita, dan Allah akan menggantikan apa yang kita berikan dengan balasan yang berlipat ganda. Sahabat da'i peduli yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamassali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya adalah perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, yang pada tiap-tiap bulir itu terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Subhanallah, begitu luar biasanya Allah menggantikan sedekah yang kita berikan berlipat-lipat ganda banyaknya. Ada sebuah kisah yang menarik yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita agar kita senantiasa pandai mensedekahkan harta kita. Ada sepasang suami istri yang sudah tua renta. Mereka tidak memiliki anak. Mereka bekerja, berdagang dalam sebuah warung yang cukup mungil. Dari sejak muda, si bapak ini menabungkan hartanya untuk bisa pergi haji bersama istrinya. Dan pada suatu hari, tetangga si bapak ini mendadak sakit dan harus dioperasi dengan dana yang begitu mahalnya. Seluruh warga di sekitarnya mengumpulkan harta-hartanya untuk membantu tetangganya ini, namun hasil yang dikumpulkannya tidaklah cukup, walaupun hanya untuk setengah membayar biaya operasinya. Sampailah kabar ini kepada bapak ini, dan bapak ini pun mendatangi istrinya. Ketika menceritakan kisah ini, sang istri bisa menangkap apa yang diinginkan oleh sang suami. Sang istri berkata, "Wahai suamiku tercinta, haji adalah ibadah, sedekah juga ibadah. Maka kerjakanlah ibadah yang paling dekat yang bisa kita lakukan saat ini." Dengan berkaca-kaca mata sang suami meneguhkan hatinya untuk memberikan seluruh tabungannya untuk membantu tetangganya ini. Singkat cerita, sampailah tabungan ini kepada sanak keluarga tetangganya, dan diberikanlah uang itu kepada tim dokter yang akan mengoperasinya. Namun sang dokter terheran-heran, masih ada orang yang mau membantu dengan jumlah uang yang sebanyak itu. Maka bertanyalah sang dokter kepada keluarga itu, siapakah dia? Maka diceritakanlah si bapak ini mengumpulkan uangnya untuk pergi haji berpuluh-puluh tahun lamanya. Lalu dokter itu tertegun. Dokter itu tersentak hatinya betapa mulianya orang ini. Maka sang dokter berkata, "Pertemukanlah aku dengan orang itu." Maka bertemulah sang bapak dengan dokter yang kaya dan bersahaja ini. Dan sang dokter berkata, "Wahai bapak, akankah kau menemani aku dan istriku
untuk pergi haji tahun ini. Subhanallah, Allah langsung membayar apa yang telah dikeluarkan oleh bapak ini pada saat itu juga dari tempat yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kau menafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Allah tidak hanya mengganti berupa harta saja, tapi Allah juga akan menjaga seseorang dari mara bahaya yang bisa menimpa dirinya. Kisah yang kedua ini adalah kisah yang sangat menginspirasi. Kisah dua orang akhwat ketika dia ingin pulang ke kampung halamannya menggunakan bis kota. Dan di tengah perjalanan, bis ini mengalami kecelakaan yang sangat luar biasa. Bahkan seluruh penumpang ada di bis itu meninggal seketika. Dan hebatnya, dua orang akhwat ini tidak terluka sedikit pun. Sampai-sampai mereka menceritakan hal itu kepada ulama di kampungnya. Dan sang ulama bertanya, "Wahai saudariku, apa yang telah kau lakukan sehingga Allah menjaga kau dari bahaya yang sangat luar biasa?" Mereka mengatakan, "Kami mendawamkan, membiasakan diri untuk bersedekah dan berzikir petang dan sore hari." Masya Allah, Allah menjaga seseorang yang mensedekahkan hartanya, dan Allah menolong orang itu dari mara bahaya. Sedekah tidaklah mengurangi harta, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 2568 dari Abu Hurairah, bahwasanya mana qasat sadaqatun min mal, sedekah tidaklah mengurangi harta. Maka banyak orang bersedekah bukan miskin tapi makin kaya. Wallahu a'lam bishawab. Dari dua kisah ini banyak yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, sedekah akan menambahkan harta kita berlipat-lipat ganda. Yang kedua, dengan sedekah kita bisa terbebas dari mara bahaya. Sahabat dai peduli yang dimuliakan oleh Allah, sedekah bisa menghapuskan dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah benteng, sedangkan sedekah melenyapkan kesalahan dosa sebagaimana air memadamkan api, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi. Sedekah merupakan salah satu amal ibadah yang sangat luar biasa. Dengan bersedekah, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan Ibnu Qayyim berkata, sedekah merupakan hal yang luar biasa dalam menolak bala. Walaupun yang bersedekah itu adalah orang yang bermaksiat, orang yang munafik, bahkan orang kafir sekalipun, dengan sedekahnya itu bisa menolak mara bahaya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mengingatkan kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, agar kita senantiasa bersedekah seperti yang pernah dicontohkan oleh orang terdahulu. Semakin bersedekah, maka akan semakin bertambahlah kekayaan kita, dan semakin banyak bersedekah, maka akan semakin berkuranglah dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.